Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semangat pagi. Kembali lagi di channel Aing Putra, Boost Your Knowledge, dan hari ini kita ada di segmen Pick Up. Jadi di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang ChatGPT, sebuah AI yang bisa dengan mudah kita telusuri dua. Dan AI ini adalah produk dari OpenAI. Jadi dengan ChatGPT ini kita bisa bertanya apapun dan langsung di-generate oleh ChatGPT jawabannya. Nah, sebenarnya ChatGPT sendiri telah mendisclaimer di halaman awal tampilan. Kita bisa lihat ada limitation di sini ya. Yang pertama itu adalah may occasionally generate incorrect information. Artinya bahwa ChatGPT bisa saja menyampaikan informasi yang salah, incorrect information. And then yang kedua, may occasionally produce harmful instruction or bias content. Jadi ChatGPT juga kemudian bisa menginstruksikan hal-hal berbahaya, harmful, dan konten yang bias. Yang ketiga, limitation yang memang dari awal disampaikan ChatGPT adalah limited knowledge of word and event after 2021. Jadi informasi pengetahuan yang berada di atas tahun 2021 ini tidak bisa diakses atau terbatas diakses oleh ChatGPT. Oke, itu dia yang sudah di disclaimer oleh ChatGPT. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah ada di webnya ChatGPT ya. Sekarang kita akan langsung coba yang pertama, yaitu kekeliruan dalam hal citasi dan referensi. Ya, misalnya kita minta narasikan teori pengembangan masyarakat, lengkapi citasi dan doi referensi. Kita tunggu sampai selesai ya, mengenerate teori pengembangan masyarakat. Sudah muncul ya citasi pertama DW tahun 1916. Baik ya, ini hanya memunculkan satu referensi teman ya, si DW ini, tapi nggak apa-apa, kita akan coba cek ini UI-nya apakah benar nggak sih. Demokrasi and Education DWG. Ya, ternyata keliru teman-teman ya. Ini tadi yang kita cari di UI-nya ya, sama ya, 1011037 1092360 ya. Jadi terbukti yang pertama bahwa citasi dan referensi yang di-generate oleh ChatGPT mengalami kekeliruan. Ya, baik, itu yang pertama. Baik, sekarang yang kedua teman-teman semua, itu adalah keterbatasan dalam hal menganalisis data. Dan di sini saya sudah ada data wawancara ya, yang merupakan hasil wawancara saya terkait penelitian tentang peran sumber daya manusia transportasi ya. Sebenarnya ini sudah terbit di Sinta 2. Tapi nggak apa-apa, ini kita akan coba cek ya gimana sih ChatGPT dalam menganalisis data. Pakai kata tolong. Coba aja buat detail.
Baik, kita coba cek ya. Sebaik banyak kali ya. 4 saja. Kita cek. Ya, right teman-teman semua. About the change about the mind street. Ya, baik ya. Nah, ini peran SDM transportasi ya dalam pelayanan pariwisata sebenarnya. Nah, jadi di sini kita lihat generate dari ChatGPT yang mengatakan bahwa peran SDM itu penting. Ya, padahal secara kontekstual di penelitian saya itu peran yang dimaksud ini adalah peran terkait SDM transportasi, misalnya yang mana sih perannya itu sebagai operator, yang mana sih perannya itu sebagai regulator, dan yang mana sih perannya itu sebagai fasilitator. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman semua bahwa ini adalah yang kedua, kedua ChatGPT ya dalam rangka menulis karya ilmiah, misalnya untuk menganalisis data. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, ternyata sudah ada aplikasi ya atau fitur yang diberikan oleh sejumlah penyedia ya, misalnya OpenAI sendiri. Ini penyedia ChatGPT juga teman-teman semua. Bahkan mereka juga sekaligus membuat untuk mengetahui teks yang dibuat oleh AI ya. New AI classifier for indicating AI written text ya. Nah, jadi OpenAI yang meluncing yang untuk membedakan mana yang merupakan tulisan dari AI, mana yang merupakan tulisan dari manusia. Ini sebagai jawaban atas jumlah laporan ya tentang pelarangan penggunaan ChatGPT di sejumlah lembaga pendidikan. Tidak hanya OpenAI yang membuat, Turnitin yang kita kenal selama ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi plagiat juga membuat fitur yang sama ya, melakukan inovasi untuk mendeteksi ya AI writing and AI generated text ya. Jadi Turnitin pun melakukan hal yang sama meskipun masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi lewat Turnitin nantinya ini bisa dilakukan pendeteksian tidak hanya plagiat, tapi juga mana sih yang merupakan teks hasil dari AI. Bahkan di sini sudah ada mereka simulasikan ya dalam sebuah video YouTube. Nah, tidak hanya itu, teman-teman semua. Ya. Stanford University juga mengembangkan suatu teknologi ya untuk mendeteksi tulisan manusia atau tulisan AI. Ya, jadi peneliti di sana itu membuat ya sebuah alat pendeteksian dan sudah diuji coba ya. Ini dia teman-teman semua. Ini demonya ya, detecting generation with detect GPT. Ini dia. Baik ya. Jadi ini semakin berkembang teman-teman semua ya. Jadi sudah ada berbagai lembaga ya yang menyediakan tools untuk mendeteksi hasil tulisan dari AI. Nah, itu dia. Nah, itu dia tadi teman-teman sekalian
tentang bagaimana ChatGPT bisa nggak sih menulis karya ilmiah, dan saya yakin teman-teman sekalian sudah menjawab. Teknologi memang tidak bisa kita hindari karena dia akan terus berkembang. Namun, kita harus mensikapinya dengan bijak. Kita harus beradaptasi dengan. Jangan sampai kemudian teknologi makin menumpulkan pikiran kita, makin menumpulkan kreativitas kita. Justru sebaliknya, teknologi ini harus kemudian kita gunakan sebijak mungkin agar dia bisa semakin mengembangkan kreativitas kita, semakin mengembangkan ide-ide kita, dan semakin mengembangkan argumentasi kita. Itu saja demikian, karena kita tidak bisa menolak perubahan, yang kita bisa hanya menyikapinya dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat, salam semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.